Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu di pembelajaran tips dan trik CorelDRAW dasar part 2. Nah, video sebelumnya di postingan saya sebelumnya itu part 1 itu membahas tentang dasar-dasar dari CorelDRAW. Hari ini kali ini lanjutannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu membahas tentang power clip. Kemudian nanti ada fit text to pad. Nah, pertama power clip. Nah, power clip itu apa sih? Nah, power clip itu uh, sebuah perintah, ya, sebuah menu yang digunakan untuk mempermudah memasukkan gambar ke objek lain. Contohnya begini. Nanti kita import gambar, ya. Terus kemudian kita masukkan ke dalam objek lain. Objek lain itu bisa seperti lingkaran mungkin, kotak mungkin. Nah, itu ya, power clip. Yaitu memasukkan gambar, nanti kita masukkan, anggaplah kita import gambar, ya. File, cara mengimport gambar JPEG, ya, JPG ke lembaran kerja CorelDRAW. Di file, import. Oke. Kita cari, ya, anggaplah ini udah disediain di PC Anda. Nah, anggaplah ini, ya, import. Nah, kita pilih file gambarnya, file JPEG-nya. Nah, di sini pointer kita sudah berisi seperti ini. Nih, ada tanda seperti ini. Berarti pointer kita sudah ada isi gambarnya. Tinggal diklik saja di area lembaran kerja ini. Klik. Oke. Nah, ya, udah masuk. Saya ulangi. File, import. Oke. Pilih salah satu gambar di folder yang udah kita siapin. Oke, ya. Pilih import. Oh, ini ada yang nggak support, ya. Oke, coba pilih ini. Oke, pilih salah satu import. Nah, oke. Nah, ini, ya. Nah, ini gambar yang kita masukin. Atau cara pertama. Cara kedua bisa juga tinggal mendrag saja. Anggaplah di desktop tadi, ya. Nah, ini gambar, ya. Nah, contoh ini gambar JPEG-nya. Kita tinggal drag, ya. Klik, drag, kemudian ditarik sampai ke taskbar di bawah, kemudian masuk ke taskbarnya CorelDRAW. Nah, ini, ya, lepaskan di area atau di lembaran kerja CorelDRAW-nya. Oke, sama aja, ya. Saya ulangi tadi, buka folder, ya, Window Explorer, masuk ke folder yang sudah ada gambarnya, formatnya JPEG, pilih salah satu mungkin. Oke, ya, drag, kemudian drag, seret, ya, drag dan seret, arahkan ke taskbarnya CorelDRAW, ya. Nih. Oke, kemudian terbuka ini nanti lembaran kerja CorelDRAW. Nah, lepasin, ya, lepasin di area di sini. Oke. Nah, itu cara mengimport gambar JPEG ke lembaran kerja CorelDRAW, ya. Oke. Saya lanjut. Nah, tadi kita membahas tentang power clip, ya. Nah, gunanya adalah memasukkan gambar ini ke objek bantu ini. Objek bantu ini atau objek lain ini berupa oval atau kotak nanti. Nah, oke, cara memasukkannya adalah seperti ini, kan. Nanti akan tercetak langsung masuk ke dalam lingkaran ini. Caranya yaitu kita menggunakan power clip. Menu, ya. Menunya di sini. Tapi pastikan dulu objek gambarnya dipilih. Kemudian pilih objek, ya, pilih menu objek, power clip, flash insert frame, ya. Nah, kalau kita sudah pilih menu flash insert frame, pointer kita udah berubah seperti ini. Nah, tinggal kita mau masukkannya kemana gambar JPEG ini. Ke oval boleh. Oke, ya. Oke, saya ulangi, ya. Ini saya besarin sedikit. Menu objek, power clip, flash insert frame, klik ke dalam sini. Ya, anggaplah mau kita masukkan ke dalam kotak. Jadi, ya. Nah,
Terus yang sudah dimasukin ke dalam kotak atau lingkaran ini, ya, ini lingkaran kotak, apakah bisa diedit lagi Pak, dikecilin atau dikeluarin lagi? Bisa. Oke, caranya adalah ya kita coba edit yang ini ya, mau dikecilin atau dibesarin. Caranya klik kanan di atas objek ini, pilih edit power clip ya, edit power clip. Nah, ini dia. Oke, mau kita kecilin, besarin, anggaplah tadi kan terlalu besar nih, mau kita pasin sedikit saja. Nih, ini nggak usah sampai keluar dari, pokoknya intinya batasannya yang garis biru ini, ya. Ini garis biru ini adalah objek lingkaran yang sudah kita buat di luar tadi ya. Oke, anggaplah udah selesai. Mau keluar dari edit power clip di sini, caranya adalah sama, klik kanan lagi, pilih finish editing this level. Oke. Nah, ya. Nah, kebanyakan ada beberapa ya desainer untuk mempermudah buat brosur, buat pamflet. Nah, mereka mencari objek-objeknya di Google, gambar-gambar JPEG, kemudian ya disiapin saja pola bantunya, entah itu lingkaran, entah itu kotak. Nah, itu lebih untuk mempermudahnya ya. Oke. Coba Pak, ini kita ganti, boleh. Ini kita keluarin. Cara mengeluarkan gambar ini ke lingkarannya adalah klik kanan, pilih ekstrak konten. Oke, nah ini udah keluar, geser saja. Ya, nah udah kosong. Ya, lingkaran udah kosong. Kita ganti, coba ya, saya ulangi ya. Objek, power clip, flash insert frame, masukin. Oke, nah sama. Kita tinggal edit lagi, klik kanan, edit power clip. Oke, ya mau dibesarin, mau dikecilin. Nah, oke, klik kanan, finish. Nah, ini. Nanti dalam hal ini kita akan coba membuat objek ini seperti cover CD lah ya. Nah, anggaplah cover CD. Mungkin suatu saat kita sebagai videographer ya, atau fotografi di acara wedding tetangga kita atau family kita atau klien kita, kita buat file-filenya di CD ya, di CD kita buat covernya, kita berikan ke klien. Nah, biar lebih eksklusif ya, file-file itu kita burning ke CD dan CD tersebut kita kasih cover. Nah, kita desainlah covernya ya menggunakan metode seperti ini, power clip ya. Nah, nanti kita tinggal kasih nama di sini ya. Oke. Itulah kegunaan power clip, memasukkan sesuatu ke objek lain ya. Oke, kalau ke objek lain bisa Pak? Bisa. Oke, kita coba, Oke, anggaplah oval ya. Polygon. Atau teks juga bisa. Anggaplah saya buat A. Oke. Ya, saya geser saja. Oke. Nah, ini saya keluarin dulu lah ini ya. Oke. Bisa dimasukkan ke dalam teks ini ya, bisa. Oke, caranya sama dengan tadi ya. Anggaplah panjangin sedikit lah ya. Aku. Oke. Nah, oke, caranya sama dengan tadi. Objek, power clip, flat set frame, masukin. Nah, udah masuk dia ya, udah masuk dia. Nih, kita tinggal atur, klik kanan, edit power clip. Nah, kita pasin mungkin ya. Oke, baik. Nah, ini terlalu besar. Oke, lanjut ya. Kecilin. Tadi enggak kena atau barusan kita sudah mempelajari gimana caranya memasukkan gambar finish ya, editing gambar JPEG ke objek lain, untuk objek bantu lain seperti lingkaran, ya, poligon ataupun kotak ya. Nah, berikut kita akan coba implementasikan ke pembuatan seperti pembicaraan kita di awal tadi, pembuatan cover CD ya, untuk kebutuhan pada saat kita mungkin membuat koleksi ya, membuat koleksi file-file foto wedding apa segala macam. Oke, baik ya, kita siapin seperti tadi gambarnya, kita masukkan ke dalam lingkaran ini ya, file import. Oke, saya ulangi ya. Oke, kita ambil dari folder yang udah kita siapin. Udah ya, ini kita geser. Nah, anggaplah ini kita masukin.
objek, power clip, flash set frame, masukin. Nah, sekarang kita edit sedemikian rupa. Ini kan kosong nih, nggak pas nih atas bawahnya. Nah, klik kanan, edit power clip ya, kita besarin, fullkan ya. Nah, anggaplah cukup ya. Nah, ingin selesai dari sini, klik kanan, finish. Nah, berikutnya kita yang namanya cover biasanya ada teks atau ada label. Nah, kita akan coba gunakan perintah berikutnya adalah fit text to page. Nah, apa itu? Nah, fit text to page itu adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mempermudah teks itu mengikuti lengkungan yang ada atau objek bantu yang ada. Lengkungannya bisa jadi seperti lingkaran CD ini, atau garis lurus seperti ini, atau bahkan bisa garis lengkung seperti ini, bisa ya. Nah, itu namanya fit text to page. Oke. Sekarang kita siapin teks dulu ya. Teks dulu, anggaplah koleksi foto wedding Ria dan Ari. Oke, contoh aja ya. Oke, nanti kita akan coba masukkan ke sini ya menggunakan fit text to page. Oke, kira-kira seperti ini. Tebelin saja, anggaplah ini ya, anggaplah saya pakai font yang tebal biar kelihatan. Oke, nah, kita mungkin kita ganti warnanya mungkin. Oke. Oke. Nah, kita coba masukkan perintahnya di sini ya, di teks, di menu teks ya. Fit text to page. Nah, oke, lihat pointer saya. Nah, ini ngikutin dia ya. Nah, nih, tinggal kita arahkan saja ke sini. Nah, kalau ke sini lihat tuh. Dia akan ngikutin dari objek bantunya ya atau garis bantunya. Nih, koleksi foto wedding. Oke, mau ke sini, nah jadinya seperti ini. Mau ke sini jadinya seperti ini. Ya. Oke, masukkan ke sini. Oke, koleksi foto wedding. Di sini untuk pengaturan di menu atas ini ada pengaturan ya. Mau kita arahkan ke bawah lagi sedikit atau ke arah ke kanan atau ke kiri bisa diatur di sini ya, di offset. Tinggal klik saja. Ini sama ya. Ya, batas antara yang ini ya, distance from pad, jarak antara teks dengan padnya, garis bantunya ini ya. Kalau ini arah offsetnya posisinya mau ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit ya. Oke. Nah, Pak, anggaplah kita coba. Nah, ini bisa dikasih warna lagi, mau diganti warnanya bisa, yaitu dengan cara mengklik di teks tersebut di blok. Nah, ya seandainya mau diganti warna kuning. Nah, ya. Atau ganti fontnya bisa ya, yang penting intinya di blok. Nah, oke, saya ulangi. Diklik di sini kemudian di blok. Nah, ganti anggaplah warna, saya balikin lagi ke biru tadi ya. Oke, normalin pointernya. Nah, jadi ya. Mau dikasih shadow kayak kemarin, dikasih shadow bisa nih, drop shadow. Tinggal di drag ya. Nah, anggaplah ini kita kasih shadow. Oke. Ya, karena kasih ini nggak ada outline-nya, klik kanan di sini. Ya, outline garis pinggir ya. Oke. Nah, ya. Mau dikasih ornamen lain seperti apa namanya? Bintang segala macam, bisa. Oke. Anggaplah oke, kita tinggal siapin mungkin tools bintang ya, objek bintang ada di sini, gambar bintang di satu grup dengan poligon, star, bla 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 di sini ya. Di sini ada apa? Tombol kecil di sini. Ini artinya di dalam tools ini masih ada sub tool berikutnya ya. Nah, arahkan. Oke, saya pilih star. Coba kita gambar, kita klik saja di sini. Oke. Ya.
Nah, udah kita nggak usah pakai text to fat, tempelin saja di sini. Anggaplah kita kasih kuning, itu merah. Nah, copy saja. Nah, anggaplah kita mau buat dua. Dah, copy, tarik, ya, klik kanan di sini. Tarik, drag, klik kanan, geser ya. Dah. Nah, sekarang anggaplah mau kita buat teks berikutnya yang melengkungnya ke bawah. Oke, kita coba buat. Anggaplah kalimatnya apa? Oktober. Oktober Oktober 2020, anggap aja ya. Oke. Nah, berikutnya kita ganti fontnya yang tebal biar kelihatan. Oke, kita kasih warna biru lagi. Dah, sama dengan tadi di text with text to fat. Oke, arahin ke sini ya. Oke, tapi pada saat kita lihat dari posisi depan, nah pasti dia ngikut sama melengkungnya mengikuti garis lengkungnya ya, garis pinggirnya, tapi bacanya kebalik, CD-nya mesti diputar. Nah, gimana caranya kalau bacanya tetap dari kiri, CD-nya nggak perlu dibalik? Nah, caranya di sini ada mirror text horizontal ya, sama nanti mirror text vertikal ya. Ini kan nggak posisinya tidak proporsional ya. Nah, caranya klik sekali ini mirror text horizontal ya, kemudian klik lagi sebelahnya lagi mirror text vertikal. Oke, udah beres ya. Bacanya tetap dari kiri ke kanan. Nah, tinggal di drag aja nih karena posisinya terlalu ke atas ya. Nah, oke. Jadi, nah mungkin kasih garis pinggir atau outline. Jadi ya. Nah, ini untuk ngezoomnya kita mainkan saja scroll bar yang di mouse ya. Zoom, zoom in, zoom out. Nah, jadi. Nah, oke. Ini sekilas tentang gimana caranya membuat cover atau label CD ya. Menggunakan power clip, memasukkan gambar ke objek pola dasar dari CD. Kemudian fit text to fat itu digunakan untuk membuat teks atau kalimat itu melengkung mengikuti dari lingkaran CD tersebut ya. Oke, ini saya geser. Nah, di pertemuan sebelumnya saya belum memperlihatkan gimana caranya dari CorelDRAW ini mau kita jadikan JPEG ya. Ini saya geser. Nah, ada baiknya di grup dulu nih biar komponennya menyatu ya di blok seperti ini. Ctrl G, udah geser ya. Nah, supaya nanti pada saat mengekspor ke JPEG usahakan kosong di area lembaran kerja ini kosong ya, supaya objek-objek yang nggak kepake nggak ikut ke ekspor ke JPEG ya. Nah, caranya tadi kosongin, geser-geser saja ini objek-objek yang lain atau hapus saja boleh. Dan mungkin anggaplah ini. Nah, oke. Cara mengekspor ke JPEG, file ya, export. Nah, mungkin kita siapkan ya ini formatnya apa, JPEG, mau JPEG, PNG segala macam, AI. Nah, kita pilih coba yang JPEG bitmap ya. Kemudian masukkan ke ini ya. Nah, anggaplah di sini part 2 atau cover CD ya, contoh aja. Nah, formatnya udah save as, type-nya JPEG ya, JPEG bitmap. Nah, kemudian export, pakai tunggu beberapa saat. Oke, rupanya masih nempel. Nah, kalau seperti itu solusinya adalah kita buat page berikutnya. Udah kita copy saja. Ya. Kita copy saja. Ctrl C, kita tambahkan page 2. Klik di sini. Udah, copy paste ya. Export ulang, file, export. Oke, kita kasih nama lagi. Anggaplah cover CD ya. Cover CD. Kemudian export. Oke, nah tadi sebelum kita pindahkan ke page 2, dia masih di tepi-tepinya ini walaupun masih dalam satu lembar.
masih objek-objek lain yang masih mengganggu masih ada nempel. Nah, sekarang tidak sama sekali ya. Oke, cukup. Nah, color mode-nya anggaplah mau kita cetak ya, usahakan di sini CMYK karena mau kita cetak di print apa segala di printer ya. Oke, cukup. Yang lainnya nggak ada yang di setting. Kemudian pilih OK. Nah, sudah jadi, sudah. Nah, kita lihatlah, kita buka Windows Explorer kita. Ingat, tadi kita nyimpannya di mana, di folder mana. Nah, ini ya. Nah, ini foldernya tadi multimedia, ini materi praktek CorelDRAW. Nah, ini JPEG sudah ya. Nah, oke, double klik. Nah, ini. Jadi ini bisa kita buka walaupun tanpa menggunakan CorelDRAW lagi karena sudah berupa formatnya JPEG, JPG ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah membuat objek berupa cover atau label CD. Nah, berikutnya kita akan membuat, anggaplah kita buat stempel lah ya. Oke, menggunakan apa namanya, vtext to fat. Oke, cukup. Ini contohnya ini ya, mau kita buat ini. Oke, langkah pertama adalah kita buat pola dasarnya dari oval. Nah, bisa pilih di sini ellipse. Nah, oke. Nah, supaya gerakan apa namanya ovalnya lebih proporsional, bentuknya sama sisi, rekan-rekan bisa tekan yang namanya kontrol ya pada saat membuat sebesar apa ovalnya, lingkarannya, sembari menekan kontrol ini objeknya ovalnya sama sisi ya. Oke, nah seperti ini. Sembari membuat lingkaran, saya ulang, tekan kontrol. Nah, buatlah seperti ini ya. Ini tanpa kontrol dia akan bebas seperti ini. Tapi kalau kontrol ditekan, dia bentuknya sama sisi. Oke. Terus berikutnya kita akan membuat lingkaran yang kedua. Nah, saya akan coba buat sama sisi juga. Nah, caranya adalah, nah, kita manfaatin ini objek yang pertama. Arahkan pointernya di sudut ya sampai pointernya berubah seperti ini. Sembari menahan shift, menekan shift ya, seperti ini, di drag ke dalam, kemudian klik kanan. Nah, ya saya ulang. Arahkan pointernya di sudut, tahan shift, klik kanan. Udah, oke. Nah, berikutnya kita blok, kita pilih trim. Oke, buangnya nggak kepake, delete saja. Enggaklah, kita kasih warna, merah. Nah, berikutnya kita apa namanya? Kita siapin teks ya. Komunitas multimedia. Nah, teksnya, fontnya ya disesuaikan. Anggaplah warna kuning ya, kita siapin di atasnya. Oke, kita masukkan menggunakan vtext to fat ya. Teks vtext to fat. Oke, masukin. Nah, berarti kalau punya nggak pas seperti ini tinggal diaturnya ya. Ada distance from fat ya. Oke. Kira-kira di tengah ya, sudah centering antara batas garis yang di dalam sama yang di luar ya. Kira-kira saja. Nah, terus ini nggak centering juga kanan sama kirinya ya, kiri dan kanannya. Nah, di sini ada offset. Oke. Nah, berikutnya kita tambahkan ornamen lain, mungkin bintang itu. Nah, oke, di sini ada di polygon. Nah, ada satu grup dengan polygon, pilih star. Oke. Nah, kalau bintangnya kurang seginya, udah tambahin di sini ada point or side-nya. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, biar ini akan kita copy saja. Nah, klik objeknya, di drag ya, sembari menahan kontrol. Ini digunakan untuk mengcopy sekaligus menggeser dengan posisi yang sama, artinya arahnya sama ya. Nah, oke, sembari menahan kontrol.
klik kanan ya. Berikutnya U nama ya, kita tambahin di sini U nama. Oh sorry. Udah, kita ganti fontnya, anggaplah fontnya bebas ya, mau apa aja. Oke, tinggal tempel sini. Nggak usah pakai fit text to font ya, karena bentuknya lurus seperti ini. Udah, kita tempelin saja ya. Oke, tapi bentuknya mau kita jadikan seperti contoh itu ya. Nah, ini seperti ini. Ya, anggaplah biar lebih artistik ya, U nama ya, mengikuti lingkaran dari garis ini ya. Oke, caranya adalah klik objeknya, cari menu di sini ya, ada yang namanya envelope. Jadi bentuknya seperti amplop ya, envelope. Nah, pilih di satu grup dengan drop shadow, pilih envelope. Udah. Nah, di sini tinggal apa namanya? Di drag ke atas, ini ada titik ini, drag aja, ini titik ini bawah, drag ke bawah. Oke, disesuaikan saja. Oke, tinggal diatur, klik di titik ini. Oke, oh sorry. Nah, klik titik ini. Oke. Oke. Titik ini. Di titik ini. Oops. Oke, anggaplah cukup, nanti dirapikan lagi ya. Nah, udah bentuknya jadi seperti ini. Berikutnya ada identitas, berikutnya adalah Jambi ya. Kita ketik lagi, coba kita kasih jarak lah ya, menggunakan spasi saja. Oke, kan saya ganti fontnya lagi warna kuning ya, masukin, tapi dia melengkung seperti contoh ini. Bacanya tetap dari kiri ke kanan menggunakan text, fit text to fat, masukin. Oh, ya. Nah, tapi kan terbalik nih. Bacanya dari kanan dan kepala kita mesti muter-muter untuk membaca secara pas. Nah, caranya menggunakan ini. Mirror text horizontal sama mirror text vertikal. Ya. Udah pas bacanya dari kiri ke kanan, cuman posisinya nggak pas di space yang ada. Drag aja di sini. Nah, kalau kurang atur pakai ini juga bisa. Oke, cukup. Nah, jadi ya. Jadi boleh dicoba, silakan dicoba trik-trik ini. Selamat mencoba.